Masih berjumpa lagi bersama saya, pembawa acara dan sekaligus sebagai superhero. Kali ini saya akan berubah menjadi Ranger abu-abu. Ada ranger-rangernya ya? Tanpa basa-basi ya, kita di sini kedatangan tamu yang memang sangat istimewa lah buat saya, itu buat saya ya. Sangat istimewa. Karena memang dia adalah pemuda jondol yang memang Pemuda tongkrongan ya? Pemuda tongkrongan lah. Ya, mungkin kalau belum tahu jondol itu seperti kayak tempat tongkrongan lah. Nongkrong. Itu bahasa kalau kalau di kita itu adalah jondol. Ya itulah, pemuda tongkrongan yang memang memiliki suatu karir akademisi yang mungkin bisa dikatakan baik. Amin. Dan istimewa lah pokoknya. Ya kalau ingin tahu semua tentang dia, saksikan video ini. Halus. Teman sekaligus adik lah. Iya. Adik saya udah kelihatan tua dong di sini ya. Ya udah 4 tahun. Iya sih. Ya udah kita katakan adik ataupun keluarga lah, apapun itulah. Karena memang sudah dekat juga sih. Ya langsung aja lah perkenalan. Siap. Ya, kenalan dong. Kenalkan, nama saya Fikri Nur Fauji. Saya dari Desa Lobener Lor, Kecamatan Jatibarang. Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Indramayu. Harus banget dong jadi warga ya. Indramayu. Perlu nggak negaranya disebutin? Boleh. Negaranya mana? Negara Indomie. Punya menteri apa kan? Menteri apa saya? Lupa ya. Saya itu adalah Kemenkoplak ya. Jangan. Nanti dimarahin sama pemerintah loh, serius. Pemerintah sebelah itu, aduh. Panasan orangnya. Selamat untuk negara sebelah. Siap. Untuk yang ke-76. Jangan tanyakan kalau negara kami itu ulang tahunnya di tanggal berapa. Iya. Karena kita selamanya akan merdeka. Halus. Dan belum tahu juga kalau memang kapan kita merdeka. Berarti yang tukang video nih WNI ya, negara sebelah ya warganya ya. Udah nggak apa-apa. Yang tadi itulah bercandaan aja sih. Udah langsung ya. Perkenalan, namanya Fikri dari desa ini. Lobener ya. Oke. Saya ingin tahu nih Pik, untuk masalah ya otomatis bukan saya juga sih. Otomatis yang di sana juga pasti ingin tahu lah. Siapa sih si Fikri gitu kan? Boleh dijelaskan maksudnya kamu itu seberapa bodoh. Jangan bodoh. Nanti nggak ada yang nonton bos. Ngapain sih nonton orang bodoh gitu kan? Ngebahas WNI, tahu-tahu channelnya di blok nih ya. Iya. Ngebahas bodoh, tahu-tahu nggak ada yang nonton ya. Gitu dah. Sulit juga ternyata menjadi konten kreator. Ya emang gitu. Ya seberapa ini loh, maksudnya ada hal yang menarik apa dalam diri Anda bisa untuk diutarakan gitu loh. Untuk masalah pendidikan dulu lah. Pendidikan. Siap. Saya TK-nya di Desa A, Desa Lobener Lor ada. Oke. Di situ ada TK. Ada. Alhamdulillah. Bagus. Walaupun desa sebelah. Terusnya SD di desa, SD Lobener 3. Lalu SMP-nya di Negeri 1 Indramayu. Oh, SMA di Negeri 1 Indramayu. SMP. Sorry. SMA-nya di SMA Sekar Kemuning, Cirebon. Sekarang udah jadi SMA Telkom. Karena invasi sama Telkom. Enggak, iya. Kenapa yang tadinya di Indramayu ada keinginan hijrah ke kota lain? Hijrah? Iya kan hijrah. Kan TK, SD, SMP kan di Indramayu. Nah, ada sama madrasah juga, madrasah di Indramayu. Oh iya, karena dulu emang wajib MDA. kan, wajib madrasah gitu kan. Oke, maksudnya gini pertanyaan, ada niat apa Anda hijrah ke kota lain atau ada keinginan apa atau ada alasan apa gitu loh? Awalnya sih pengen di Indramayu lagi, Awalnya ingin di Indramayu lagi terus. Tapi gimana ya? Kalau di Indramayu lagi tuh nanti ketemunya sama Ayoga.
sama hari ya maaf. Tapi maaf, gitu. ketika di umur segitu saya belum ke Indramayu, saya masih di Jawa. Iya ya. Ya nggak tahu sih alasan utamanya sih pengen kenal sama temen yang lain gitu. Bener, nambah temen ya. Itu sih alasan utamanya. Oke. Yang kedua pengen ngerasain asrama mondok gitu. Dulu kan SMP tuh pengen di pondok tapi nggak boleh karena anak satu-satunya. Oh iya, anak satunya ya? Iya. Mantep lah. Abis itu ada niatan untuk pindah karena ingin ketemu sama teman baru. Betul lah kan ya. Kan bukannya emang di Indramayu juga kan nggak semuanya tuh kamu udah kenal gitu loh. Bisa jadi masuk SMA Indramayu kamu kenal orang teman baru lagi, otomatis dong. Tapi kalau ngambil apa ya bahasanya tuh Cirebon Indramayu. Kalau Cirebon kan kemungkinan besarnya kenal sama orang Indramayu gitu. Ya. Tapi kalau Cirebon kan kemungkinan besar ketemu sama orang Cirebonnya di situ. Oke, berarti berarti benar sih. Untuk memperluas jangkauan. Bener, apalagi kan malah ruginya saya sekolah di Cirebon tuh malah isinya orang Indramayu semua. Jauh-jauh ke Cirebon teman-teman asramanya malah orang Indramayu semua gitu. Kan nggak dapat feel-nya ya. Sia-sia Anda pindah ke sana hanya membuang biaya. Biaya SPP terbilangnya mahal. Udah, jangan. Kasihan nanti yang ingin masuk situ jadi bingung. Sekarang udah murah pada masuk situ aja. Sekarang udah murah, tinggal masuk gitu aja. Ya itu SMP, SMA, habis itu kuliah? Kuliah tuh tadinya pengen di Indramayu. Tadinya mau di Indramayu. Sama Bewok ya? Ya, sama Bewok. Tadinya tuh pengen di Polindra. Ya Polindra itu bagus sih negeri sih. PMDK nggak masuk. Oke. Seorang Fikri nggak masuk. Seorang Fikri nggak masuk. Terusnya ujian mandiri nggak masuk. Di Polindra nggak masuk ujian mandiri nih. Berarti ketika itu Polindra belum butuh. Kayaknya. Belum butuh. Dan belum terkenal aja sih. Bener sih ya. Kalau dia kenal Fikri mungkin otomatis masuk lah. Nggak tahu itu mah. Tapi pas karena Polindra nggak keterima, sebelumnya terima kasih Polindra yang menolak saya ya. Ya, siap. Nah, yang pertama Polindra nggak masuk. Ke UPI nggak sempet kena mental. SNM nggak masuk di UPI. UB Brawijaya Malang nggak masuk SNM. Nah, keterimanya di Yogyakarta 1, di Bandung 4. Nah, kuliah di Bandung sekarang. Karena di Bandung lebih banyak. Negeri. Enggak, maksudnya kan di Jogja berapa tadi yang keterima? 1. Di Bandung 4 kan? Iya. Iya, maksudnya di Bandung lebih banyak. Jadi ya udah. Bandung aja lah gitu. Berarti takdir Allah mengatakan bahwa saya harus kuliah di Bandung. Kayaknya mah. Iya, Indramayu ditolak, di Jakarta ditolak kan, Jogja ditolak. Keterima kebanyakan di Bandung. Ya itu memang udah jalannya kali. Di Malang ditolak. Oke, lanjut di Bandung di Universitas UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Oh, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung. Oke, mantep ya. Bukan mantep sih, biasa aja. Mantep dong, kata negeri di situ, Bos. Ya sih. Tapi mantep anak ala yang kuliahnya bayarannya mahal. Saya kan banyak subsidi murah. Gitu kan ya. Aduh. Jadi kalau benar sekali. Ekonomi luar biasa, bisa membiayai diri sendiri. Luar biasa bagi Anda, bagi saya itu adalah suatu hal yang memang menyengsarakan. Jadi ya gitulah. Di UIN sekarang semester insya Allah semester 7. Tapi iya belum bayar UKT sih, masih semester 6. Iya emang gitu ya aturan-aturan kampus gitu. Kalau kita belum bayar UKT kita belum sah untuk masuk ke semester selanjutnya. Betul. Masih semester 6. Aduh. Sekarang lagi KKN di Dana. KKN. Oh iya sih emang di semester 7 itu emang KKN sih ya. Oke, gini ya. Sekarang kan lagi KKN ya? Betul. Lagi KKN ya? Oh iya, maksudnya ada pengalaman apa nih di KKN? Otomatis lah. Saya juga dulu kan memang pernah KKN kan ya. Pasti kan ada cerita banyak tuh. Sekiranya ada cerita yang memang sangat spesial kah di KKN? Spesialnya sih kan KKN-nya nggak di daerah orang lain kalau sekarang dari kampus tuh. Oke. Emang biasanya di mana? Kalau dari universitas kerjasama sama pemerintah Sumedang, kalau nggak Purwakarta. Oh, di RS aja? Bandung Barat gitu. Dan sekarang perbedaannya adalah kita KKN di kota sendiri ya? Iya. Oke, enak ya berarti ya? Karena apa sih? Online ya? PKM gitu
Oh ya nih, berbicara masalah kuliah online. Bagaimana tuh dengan kuliah online? Yang pertama, banyak orang yang bilang pengen kuliah offline ya, Ayah. Ya. Karena ilmunya nggak masuk. Itu mah relatif orang-orangnya aja bisa. Benar. Itu menurut saya itu adalah suatu pembelaan ketika dia malas gitu ya. Iya memang. Tapi kenyataannya dia sangat nyaman sekali dengan aturan yang memang kuliah atau sekolah apapun itu pendidikan secara online. Iya tadi kan kita bisa belajar sambil main game. Belajar sambil ngerokok gitu kan? Sambil ngerokok, bener. Sambil ngerokok, habis itu kita nyalain kamera, kita tidur kan, bisa. Kalau di kelas kan nggak mungkin, Bener. Nggak mungkin. Di kelas diomelin nanti sama dosen, sama guru kan. Jadi apa ya? Karena keenakan tadi tuh, jadi nggak apa-apa lah online sampai lulus. Itu harapan Anda, kan tapi bukan Anda doang. Semua masyarakat Indonesia. Tinggal di gelarnya itu dikasih huruf O aja. Iya benar. Iya online. SPDO, SHO. Benar. SEO. Iya benar. Yang jelas mah saya nyaman di online ya. Karena kan banyak beda sih kesibukan di Indramayu sama kesibukan di perkuliahan tuh beda banget. Kalau di Bandung kan fokusnya sama kuliah ya, sama pendidikan akademik gitu. Oke, otomatis. Kalau di sini kan urusan pendidikan emang nomor satu. Orang tua, terusnya organisasi gitu kan ya. Iya. Sempet presentasi nih ya. Presentasi. Oke, pertanyaan-pertanyaan pas saya ngejelasin disuruh beli sunlab. Kamu gimana ya? Ke warung gitu. Iya benar ya. Tuh. Jadi banyak kesibukan di Indramayu yang membuat, bukan di Indramayu sih, di daerah, di rumah gitu, yang menyebabkan fokus kita buat ke pendidikannya malah nggak maksimal, gitunya. Oke, berarti dengan ada yang namanya kuliah online ataupun pembelajaran secara online ini sangat kurang efektif dong ya. Jelas. Ini berbicara kalau kita jadi orang-orang yang bener ya? Iya orang-orang bener ya. Orang-orang yang sangat mempedulikan pendidikan gitu. Siap. Bener. Kalau orang-orangnya gitu bilangnya sih nggak efektif. Nggak efektif ya. Iya memang sih, karena memang ya tadi lah untuk masalah fokus dalam belajarnya memang nggak kita dapatkan gitu loh. Betul sekali. Malah kadang-kadang kan ada orang yang kerja buat kuliah. Bener. Tapi kuliahnya itu terkendala karena dia kerja. Bener. Jadi dia kerja buat kuliah tapi kuliahnya nggak dapatnya nol. Capeknya doang kan gitu kasihan. Kan ada. Tapi nyatanya semua kuliah atau berpendidikan itu tujuannya untuk ijazah, bukan untuk pendidikan. Percuma juga kita berpendidikan kalau nyatanya untuk mendapatkan suatu pekerjaan itu harus memakai orang dalam. Hashtag orang dalam ya. Ya ini jangan diikutin, ini jangan diikutin. Untuk para pemuda-pemuda penerus bangsa, jangan mengikuti langkah kami. Lanjut. Ntar dulu ya, ngerokok dulu nih, nyalain dulu, kasihan dia tadi udah nyalain. Enak sih kalau kuliah offline itu banyak cewek yang di Bandung. Bener ya? Iya. Itu sih point feel-nya tuh. Kalau offline ketemu sama cewek-cewek Bandung. Enggak, cewek Indramayu juga mantep-mantep dong. Menurut AA, beda kan kalau menurut saya. Iya, karena saya belum belum ke Bandung sih, belum pernah hidup lama di Bandung. AA belum tahu ya di sana tuh. Sekarang kampus saya tuh. UI-nya aja nih, labelitas UIN, I-nya doang. Iya. Itu padahal mah lulusan SMA. Bener. SMK. Apalagi tetangga kampusnya ada yang dari kesehatan. Kan orang-orang perawat kan lumayan ya. Bener. Gitu banget soalnya. Jadi banyak kenalan cewek di sana. Iya sih, emang enak sih ya. PT jalan-jalan, PT ke Kartil, bener. PT ke Bukit Bintang, PT ya ke alun-alun gitu. Iya benar-benar. Lah kalau di sini BT kemana? Pondok Pesantren Al-RTH. Kan gitu ya adanya di RTH. Iya sih. Kan kita nggak ada alun-alun, belum jadi alun-alun. Itu belum jadi alun-alun, benar belum jadi alun-alun. Belum jadi alun-alun, lagi diproses. Iya. Jadi apa ya? Kalau di perihal di Bandung dan di Indramayu sebenarnya sama. Sama ya. Perihal biaya hidup ya, terutama sama bergantung kitanya aja. Oh iya, maksudnya gini, banyak kan maksudnya asumsi untuk masalah orang tua nih atau pemikiran mereka memang
kalau kita kuliah di luar kota, mereka banyak berpikiran kalau memang untuk masalah biaya itu sangat mahal. Ya, masalah pendidikannya, habis itu masalah biaya hidup kan. Kan terbukti Universitas Indramayu sama di sana murah di sana. Ya. Itu ya. Dan nyatanya, walaupun kita kuliah di Indramayu pun juga, kita yang namanya makan itu harus beli. Betul. Bukan tiba-tiba langsung dari Tuhan jeblek gitu kan ya. Sama aja gitu. Iya kan ya. Sama aja. Tapi kan poin plusnya kalau di luar daerah kita lebih open minded, terusnya kuping tuh, telinga agak-agak panas gitu ketika ada orang luar daerah yang ngomong jelekin Indramayu. Benar. Agak peduli lagi tuh. Benar. Indramayunya. Ngomong-ngomong soal pandangan jelek tentang Indramayu nih ya. Halus. Otomatis kan. Jangan disebut, Bos. Siap. Jangan, nanti mereka semua tahu. Nggak apa-apa sih tahu juga. biar nanti pejabat-pejabat atas kita itu menyadari. Sebenarnya sudah sadar sih mereka. Enggan aja gitu loh. Ada loh fakta miris buat perihal tadi ya, perandaan ataupun perjandaan duniawi. Iya, Indramayu. Gitulah pokoknya mah. Kan katanya Indramayu terkenal RCTI ya. Ataupun yang lainnya. Memang faktanya kayak gitu, tapi kalau ngelihat fakta di daerah lain pun sama ada gitu. Ya, memang. Mungkin karena image kita itu sih yang membuat semua berpikiran kalau memang Indramayu dengan itunya. Iya, Indramayu dengan itunya. Padahal kan Indramayu banyak prestasi yang lain. Iya. Otomatis kamu juga pernah merasakan. Saya juga dulu kan pernah merasakan yang namanya menjadi perantauan kan. Iya. Itu sangat tidak mengenakan kalau memang pemikiran, kalau kan kadang kita tanya kan dia orang mana gitu kan. Saya bilang Indramayu. Oh, Indramayu kayak gitu ya. Yang adanya itu ya. Wah, gila sih. Yang jelas kalau di luar daerah tuh Fikri tuh berusaha untuk menghindari perbincangan kayak tadi tuh, pro dan kontra, dan mungkin teman-teman yang menonton juga agak kurang nyaman ketika kita ngebahas keunggulan ataupun kekurangan daerah masing-masing gitu. Yes, benar. Nah, kita tuh lebih ketika memang contoh saya orang Indramayu, Ayogas kan orang contoh aja ya, orang Bangladesh. Jangan dong, Amerika dong. Amerika. Nah, di Indramayu tuh kejelekannya ada ini. Nah, di Ayogas tuh di situ nggak ada kejelekan, tapi Ayogas ada kejelekan yang lainnya gitu tuh. Oke. Nah, barangkali aja gitu, ketika memang ada kejelekan masuk di Amerika, terus Ayogas sudah tahu solusinya tuh. Dan juga kejelekan Ayogas ketika masuk di Indramayu. Gitu. Bener sih, iya sih. Nah, lebih baik ke situnya ketimbang kayak debat-debat kusir gitu. Nah, nggak penting juga sih. Penting. Karena memang semua itu pasti punya kelebihan dan kekurangan. Seni itu seni bukan seni kalau diubah pasti bisa, tapi diubah tapi sulit. Tapi bagaimanapun juga harus kita rubah. Iya, sulit tuh bukan tanda tidak bisa. Cuman nggak mudah. Iya, sulit tuh. Oke, untuk berbicara masalah kebijakan nih, halus kita beranjak masalah kebijakan. Otomatis lah pemuda tongkrongan yang memang sangat peduli dengan yang namanya akademisi lah. Pastilah punya pandangan tentang kebijakan yang sedang berlaku saat ini. Sambil makan mangga nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Ini namanya mangga. Kalau di bahasa daerah kita namanya pelem. Kalau di negara Indomie apa? Ini pelem sih. Pelem. WNI mah katanya mangga, bahasa baratnya manggo. Gitu. Manggo, iya. Monggo. Enggak, perihal kebijakannya. Gimana kebijakannya? Ya maksudnya kan ada memang kebijakan tentang warga negara. Negara sebelah. Negara sebelah lah. Iya, siap. Di negara sebelah berarti ini ya? Iya. Negara sebelah, Bangladesh. Ataupun Bang Toib lah, negara Bang Toib lah. Nah, siap. Kebijakan yang jelas sih orang-orang yang pemangku kebijakan tuh, yang saya yakinkan orang-orang pintar. Pasti. Yang pertama. Pasti. Yang kedua, orang-orang yang dipilih untuk mewakili kita mengambil kebijakan untuk kita. Benar. Gitu kan ya. Tapi kadang-kadang tuh ya kayak
lebih ke kebijakan, kan kebijakan di situ kan harus bersifat bijak dari hasil katanya ya. Nyatanya Bijak sih. bijak bagi diri dia sendiri. Kalau kata guru saya sih harus bijaksana dan bijak sini. Jadi kita dapat sininya, kesananya harus ke masyarakatnya. Tapi kenyataannya itu Bijak adalah sini doang. bijak sini doang. Aduh. Bijak. Sana. Negara Bang Toyib gimana sih nih negara Bang Toyib? Iya ya. Untung kita udah punya negara sendiri ya. Iya. Jangan kita nggak open recruitment kok. Terbatas. Rakyatnya itu cuma satu. Dan kalau demo ya tinggal itu doang. Iya. Pemerintahannya ada 17, rakyatnya satu. Negara kita masih nggak ada PPKM. Bener. Dan negara kita pun juga sangat mempedulikan rakyat. Karena rakyatnya cuma satu. Mm-mm. Dan presiden di negara kita itu satu-satunya kayaknya. Presiden yang apal nama rakyatnya. Iya. Sok nggak ada enggak presiden negara orang lain yang apal nama-nama rakyatnya, nggak ada. Mustahil. Orang data-data aja masih ketimpangan gitu ya. Kan datanya cuma satu. Aduh. Ya soalnya kan banyak banget nih isu-isu di negara Bang Toyib itu kan isu tentang masalah PPKM yang kemarin sebelumnya tentang masalah apa namanya? bukan Gimana? PSBB. Di negara Bang Toyib belum berani dia nerapin ini karantina atau lockdown gitu. Iya. Belum berani dia. Bukan belum berani sih. Sebenarnya bukan belum berani sih, lebih ke takut rugi lah. Kayaknya mah. Emang sayang sekali ya. Sayang. Investornya pada kabur gitu. Nah, nanti investor-investor yang negara yang terkabur gimana? Intinya mah gini ya. Prioritasnya kan ada pengusaha mikro sama makro. Iya benar. Kalau mikro kan enggak mungkin mencakup nasional. Kalau makro kan bisa mencakup pengusaha mikro. Iya benar. Nah, yang pemerintah sekarang canangkan itu kiranya makro itu bisa membackup mikronya dengan PPKM-nya. Nyatanya. Gitu. Iya. Udah kalau bahas negara Bang Toyib, memang tujuannya ini bla 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 dan sebagainya, tapi ada kata setelah itu nyatanya. Dan banyak juga sih ketika yang posisinya mengambil kebijakan, contoh kayak ekspor. Yang sempat di warung tongkrongan saya itu yang perihal apa? Kuda-kudaan yang diekspor benihnya. Oke, iya benar. Ternyata banyak yang korupsi sampai menteri kan gitu. Udang gede lah, udang gede. Iya. Udang gede. Kan sempat dibahas sama kita-kita. Ternyata iya aja ada hal-hal yang lucu di situ nih. Udah diperkirakan sama pemuda jondol itu. Iya, itu sangat Pas kebijakan keluar langsung dibahas iya aja ke blunder. Yang kepo dengan tongkrongan kita datang saja. Jadi Sherlock. Nanti kita Sherlock. Jangan, nanti kita Sherlock yang datang pemerintah Bang Toyib. Kan gitu. Berat bos. Kayaknya ini apa ya, ruangannya enggak bakalan kedeteksi gitu sama negara Bang Toyib. Nggak bakal kedeteksi. Jangan pernah remehkan negara Bang Toyib bos. Senggol bacok dia. Mas Mudi sama Mas Harini ya? Wah, disebutin namanya. Nggak apa-apa. Takut ada yang nge-follow, takut ada yang inbox asal-asalan, lu nggak kenal lo ya. Awas. Salah satu WNI. Jangan. Oh, Bang Toyib. Jangan tersindir mereka. Kasihan channel YouTube ini bos. Subscribernya belum naik udah ke banned.